Tsunami Sabtu malam, sejumlah kawasan pariwisata di Provinsi Banten yang awalnya begitu indah kini telah berganti wajah. Terjangan tsunami memporak-porandakan panggung band Seventeen turut menelan korban jiwa. Air tuh mas datang mas, tingginya 6 meter, jarak ke saya itu 5 meter kurang lebih. Jadi dari jauh udah kelihatan mas. Hening, nggak ada yang nangis, nggak ada yang teriak minta tolong, nggak ada yang kesakitan. Itu kayak siluet mas, kepala doang. Jadi kayak orang pokoknya udah siap ke depan aja gitu ya. Terus yang saya inget sampai sekarang mas, ada 2 orang ceramah mas. Selama saya berteman dari 2009, baru itu mas debat. Nggak pernah ketemu. Istri meninggal karena tenggelam tidak bisa berenang. It's about losing friends, losing loved ones, who's ever lost anybody. And maybe our music helped you through those tough times, right? Because that's what it's for. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adek Jigo. Nama saya sekarang saat ini Adek Jigo. Terus sekarang sibuknya masih ngonten tetap sama kayak Cah Telur juga. Aktif juga di entertain band humor ya. Jigo off air dan on air, dan sekarang tinggal di daerah Tangerang Selatan di Ciputat. Saya pribadi keturunan entertain nggak ada. Cuma anak seorang kuli bangunan. Bapak saya mulai dari kuli bangunan, mandor, sampai buka usaha furniture, dan masih mengajarkan anak-anaknya untuk berkarya gitu. Mulai dari entertain itu karena saya seneng ngelihat orang ketawa mas. Itu aja awalnya gitu. Tapi pada saat saya SD itu sering ditanya sama lek-lek saya, kan orang Jawa nih. Lek-lek saya, kamu mau jadi apa? Artis gitu. Selalu saya dari SD tuh selalu jawab sampai SMP. Mau jadi apa? Artis gitu. Jadi apa? Artis gitu. Terus saya awal-awal itu ngamen mas. Ngamen itu bukan nyari duit, tapi lebih ke tes mental. Percaya diri saya. Ngamen dari bis ke bis. Lalu masuk sekolah tingkat atas itu bukan SMA, tapi lebih ke STM. Teknik mesin. Nggak nyambung tuh. Teknik mesin, tapi saya tetap ngeband. Nah pas ngeband, lulus bandnya bubar. Akhirnya masuk kuliah, ambil ilmu komunikasi. Ngeband lagi di situ. Cita-cita yang dulu sering ditanya sama lele saya terwujud mas. Yang membuat cita-cita itu terwujud ya semua karena Allah ya mas. Tapi yang membuat orang tuh cepat mengenal saya pada saat saya masuk grup Timlo dulu. Jadi dulu saya masuk kuliah bikin band mas, namanya PHH. PHH itu pasukan hura-hura. Jadi mau dibayar nggak dibayar, penting kita seneng aja. Dan saya sampai di kontrak SCTV itu 26 episode. 1 tahun saya dikontrak. Lulus kuliah, PHH-nya bubar. Nah, pada saat bubar, saya merintis ke MC mall, mas. Nah, dari situ ikutan API, mas. Sebelum ke Timlo, ikutan API, audisi pelawak TPI dulu. API 4, juara 1, mas. Tapi nggak ngetop. Nama grupnya Bemo, Betawi Modern dulu. Saya juara 1, grupnya pecah. Saya nge-MC lagi tuh. 2009, tiba-tiba saya ada off air, mas. Nge-MC di Kebumen. Bayaran 500.000, acara halal bihalal setelah lebaran. Oh pede dong, udah, wah bayaran 500 nih kata panitia nih luar kota kan. Mau naik pesawat mas, sama Kudil tuh berdua. Kudil tuh temen MC saya dulu. Sampai bandara, saya cek tiket mahal, musim lebaran kan. Saya lari ke Gambir, di Gambir nggak ada kereta. Akhirnya tetap naik bis. Turun ke Bumen, nge-MC di acara itu ngelewatin 4 bukit mas. Yang sinyal nggak ada. Dulu masih zamannya handphone Nokia ya. Tahun segitu, sinyal tuh susah mas. Jadi 4 bukit itu saya dijemput pakai motor mas. Turun dari bis, dijemput pakai motor sama panitianya. Tidurnya di balek. Balek tuh bambu, anyaman gitu, bambu. Kan masih liburan nih istilahnya, nge-MC udah dibayar.
Saya nanya sama panitia, Mas, kalau ke Jogja deket nggak? Saya bilang gitu kan. Oh deket Mas, paling dari Kebumen 2 jam kata dia. Naik apa Mas? Ntar naik bis ini turun di Jogja. Oke, janjian sama temen, Mas aku mau ke Jogja. Ya udah, nginep di rumah dia 1 malam. Nginep 1 malam, terus saya ngomong, Mas, dari sini ke Klaten deket nggak? Saya bilang, oh deket Mas, Jogja Klaten. Kenapa? Kata dia, saya ada bapak angkat apa Mas? Dulu saya kerja sama dia, akhirnya dia pindah ke kampung. Saya mau hubungin janjian, ketemu di Klaten, nginep di tempat dia tuh 2 malam, udah tidur udah pakai kasur tuh di Klaten tuh. Terus bapak angkat saya namanya Pak Agus, dia bilang, Mas, nanti malam saya undang makan di Solo ya, saya punya angkringan. Oh bener Pak, iya Pak, saya punya kenalan Pak. Siapa? Timlo, saya bilang gitu kan. Saya telepon boleh nggak Pak? Udah, ajak makan aja. Telepon, Mas, saya mau ke Solo nih, ketemuan nih di mana? Di angkringan Pak Item. Oh yaudah, saya nyampe angkringan, datanglah basisnya yang gondrong, Mas Dondot. Datang ngobrol, curhat. Timlo sekarang udah nggak ada vokalis yang lama, lagi audisi kata dia gitu. Main dong ke kantor. Bahasa cuma itu Mas. Di mana Mas rumah kantornya? Di Tebet. Kamu kapan pulang? Ditanya gitu. Besok paling. Oh kalau mau besok bareng aja, kita semua mau ke Jakarta pakai mobil. Akhirnya bareng tuh dari Solo ke kantor kan Tebet, jadi tahu. Terus dia bilang, Dek, 2 hari lagi mau ada audisi, datang aja ke kantor, siapa tahu masuk, kata dia gitu. Oh iya Mas. 2 hari kemudian saya balik ke kantor itu, ada kandidatnya dia tuh senior saya Mas, almarhum Budi Anduk, Ajis Gagap, sama Yadi Sembako. Itu kandidat mereka jadi vokalis. Wah, nyampe sana sama Kudil tuh, dia nggak mungkin nih kita masuk. Kenapa emang? Ini senior semua kata dia gitu kan. Oh yaudah. Dari situ, tiba-tiba ditelepon, Dek, kamu harus ikut nih. Kita dapat job di TVRI, Kamera Ria. Yang kemarin kenapa? Mereka secara budget udah tinggi, terus waktunya udah susah, sibuk. Ah Mas, saya kan nggak ada latihan. Udah latihan sebentar. Masuk TVRI, sebelum manggung ketemu A.A. Jimmy, almarhum. Argo nama kan panggilannya. Kenalan di situ. Das, ternyata event di Kamera Ria itu lucu Mas, booming. Akhirnya saya, Jimmy sama Kudil masuklah Timlo. Jadi 2014 saya keluar dari Timlo. Saya keluar dari Timlo, kata orang-orang ngapain keluar? Saya bilang ya udah nggak ada kecocokan, saya bilang gitu. 2015 mereka bubar Timlo-nya. 2017 saya telepon Jimmy, bikin lagi yuk kita kayak dulu, manggung kemana-mana, kita belum punya nama Mas. Taunya Timlo, kan ada Timlo, ada Jimmy, taunya Timlo, tapi konsepnya beda. Dari situ, pakai nama apa ya kata dia. Ya udah kita masuk manajemen deh, biar manajemen yang kasih nama gitu kan. Masuk manajemen Wali Mas, Wali Band. Kumpul lah, ya semua personil Wali ada. Udah kasih namanya Ajigo katanya. Ajigo apa gitu kan. Ade, Jimmy, Go gitu. Bagus sih artinya, saya bilang gitu. Tapi kayaknya ada nama A-nya kurang deh, saya bilang gitu. Kenapa nggak Jigo aja? Jigo apa artinya? Ya kalau bahasa Mandarin kan 25 kan. Terus maknanya apa? Kan ada tuh uang logam 25 yang gambar burung kasuari. Kita bikin komedi, burungnya kita ganti muka kita. Bawahnya 25 Jigo. 25, 2-nya 2 kalimat syahadat, 5-nya 5 waktu kita. Gitu. Jadi 2017 itu kita bikin Jigo. Jalan tuh Mas, off air kemana-mana. Tapi orang masih tahu namanya Timlo. Sampai saya ngomong, ini gimana ya? Kita udah punya nama Jigo kok. Orang taunya Timlo. Ya kan yang ngasih nama kita, tapi kan yang menilai orang lain, kata dia gitu. Ya udah doa aja deh, kata AA, minta sama Allah biar gimana Jigonya terkenal gitu. Bener Mas, terkenal Mas. 2018 kita dapat hadiah Tsunami Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani hafizakumullah. Tidak kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan Allah berikan wasilah kepada kita kesehatan. Tentunya kesehatan itu juga bisa kita peroleh dengan kita berikhtiar. Di antaranya dengan kita mengikuti anjuran Allah Subhanahu wa taala dan anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kami mengajak Anda semuanya, mari budayakan untuk hidup sehat dengan kita menjalankan perintah Allah dan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak mengkonsumsi madu. Dan alhamdulillah kita menyediakan daripada madu syahir yang juga bisa mencukupi kebutuhan kita untuk bisa menjalankan perintah Allah, mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW dan mencari kehidupan yang sehat. Tentunya semua itu akan bisa kita dapatkan dengan kita istiqomah mengkonsumsinya.
belum konsumsi madu, ayo konsumsi madu supaya hidup kita lebih sehat dan kita lebih semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan kita untuk terus bisa istiqamah beribadah dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, 2018 itu saya dapat callingan dari PLN, mau ada event. Dek, gue minta band dong selain lu, katanya. Buat apa? Buat event di Desember. Siapa? Tadinya Wali nggak ada, bareng Bentrok. Terus Tia Band, Bentrok juga. Akhirnya saya ajuin Seventeen. Ya udah nggak apa-apa Seventeen, kata dia. Ya udah deal angka, jadwal udah oke, pamflet naik. Tanggal 21 sampai 23 mas, 3 hari. Saya sama AA bawa keluarga mas. Nama acaranya itu Employee Gathering khusus karyawan di Gandul, PLN Gandul aja. Jalan saya bawa mobil sama istri saya, sama anak 2, sama babysitter 1. Di jalan nggak ada firasat apa-apa, jalan. Terus tiba-tiba kok istri pengen sawo mas. Ada yang jual sawo, dia belinya cuma 1 kilo mas. Sawo itu harganya 25 mas. Istri bilang, loh, kok cuma sekilo? Iya, ngilangin pengen doang, tapi tadi bunda kasih 50 orangnya. Yaudah, di jalan dia minta cariin ATM istri. Ya cari ATM lah, kan kita bawa uang cash. Enggak, takutnya nanti ada keperluan kurang gitu kan. Nyampe lokasi, jarak antara jalan raya menuju hotelnya itu dalam itu kurang lebih 500 meter mas. Terus tiba-tiba istri saya ngeluarin uang yang tadi dari ATM, ngasih ke kru saya, ngasih ke pemain keyboard saya, anak-anaknya semua dikasih, anaknya AA Jimmy dikasih. Saya ditanya sama kru, kok ngasih duit katanya gitu. Ya lu tanya aja, katanya sih buat jajan selama di sana gitu, ngasih duit. Padahal di sana tuh jajanan nggak ada mas. Cuman istri cuma bilang nih buat jajan selama liburan gitu. Jigo tuh manggung 2 kali mas. Di panggung Jumat malam, Sabtu itu panggung kecil, malam minggunya Jigo sama Seventeen panggung besar. Nggak ada tanda-tanda apa gitu. Sabtu pagi kita berenang mas, habis sarapan kita berenang. Itu tumben-tumbenan AA Jimmy sama saya tuh mau berenang mas. Biasanya anak-anak aja gitu berenang. Siangnya habis beres berenang, istirahat sebentar, kita latihan buat perform nanti malam. Nih hari Sabtunya nih, tanggal 22-nya. Konsep apa ntar malam? Kita kan udah latihan di rumah, tapi kita harus matengin nih biar nggak lupa kan. Latihan beberapa kali, debat terus mas sama AA. Selama saya berteman dari 2009, baru itu mas debat. Nggak pernah ketemu. Jadi kalau konsepnya Jigo itu adalah yang ngelawak, udah urusan yang lucu urusan Ade, yang musik urusan AA Jimmy sama pemain keyboard gitu. Nah pada saat itu nggak ketemu, akhirnya AA ngalah. Ya udah dah, gue ikut kata lu deh. Ya saya belum mikir apa-apa. Cuma setelah kesini kok 2009 sampai itu belum pernah debat. Itu debatnya sampai ya kalau bahasa kampung tinggal jotos-jotosan lah mas. Seventeen datang mas lewat depan kamar. Masih bawa keluarga juga kan dia. Mas ini mampir gitu. Iya kita yaudah nanti kita istirahat dulu, naruh barang dulu. Udah beres. Kita main ke pantai sore mas buat cek sound. Sore itu mas, sebenarnya dari hari Jumat kita udah ngeliat mas. Kita kan udah main di pantai. Itu Gunung Anak Krakatau itu udah ngeluarin asap mas. Kita kelihatan kok, nanti tak kasih gambarnya di foto ada tuh. Itu udah ngeluarin asap, kita nggak mikir macem-macem mas. Ya mungkin cuma erupsi biasa gitu kan. Saya foto-foto di situ, habis cek sound saya foto, masih keluarin asap juga. Malam habis maghrib, makan malam tuh. Mau persiapan manggung, pokoknya jam 7 habis Isya, start gitu kan. Pas habis makan, istri saya belum makan karena masih nyuapin anak kan. Saya anak 2 mas, 2 tahun setengah, yang besar 4 tahun. Yang kecil digendong istri saya, almarhum, yang besar sama si babysitter. Dari acara sebelum mulai, udah minta pulang mas. Si Raffi namanya, anak saya yang kecil Raffi. Raffi tuh udah nangis minta pulang. Ditenangin sama istri saya. Ayah belum kerja, biar kerja dulu. Habis dari situ saya perform dong, Jigo perform. MC cuma present Seventeen doang. Jam 9 kita turun. Karena jam 9.15 Seventeen harus tampil kan. Oke, kita sambut ini dia Seventeen, Red, kita turun. Secara pekerjaan udah selesai dong kita. Tapi kan nggak mungkin pulang karena di villa udah nggak ada siapa-siapa, istilahnya orang udah nikmatin acara di situ kan. Turun, istri nyamperin. Ya, ini pegang Raffi, bunda mau makan di belakang. Ya udah makan. Saya gendong nih.
Gendong. Saya lihat terang bulan mas, masih terang bulan. Ini panggung nih, ini depannya. Ini udah pantai nih mas, udah air laut nih, nggak ada halangan apa-apa. Saya jalan ke sini nih mas ke depan. Tiba-tiba saya gendong anak tuh ada stand kopi. Saya mau nawarin AA Jimmy. AA kan seneng banget sama kopi tuh. Saya samperin AA dah. Baru balik badan dari ngelihat kopi mau ke arah panggung, balik badan, set, saya langsung lihat air tuh mas datang mas. Tingginya 6 meter, jarak ke saya itu 5 meter kurang lebih. Jadi dari jauh udah kelihatan mas. Semua pada teriak, saya cuman astagfirullahaladzim. Mungkin 3 langkah, 1, 2, 3, saya udah di dalam air. Di dalam air saya pelukan sama anak. Udah jadi suasananya tuh udah hening, udah kayak kita kalau masuk kepala di kolam renang tuh gitu kuping. Jadi saya cuma berpikir sama anak saya, yang saya ucapkan cuma istighfar, syahadat, sholawat, tasbih, takbir. Di dalam air tuh saya 2 kali ditarik orang mas kaki saya, tapi lepas. Wah, dalam hati saya, wah ditarik nih, orang nih kayaknya. Terus saya dilewatin rigging mas, besi. Wah besi nih, gitu saya dalam hati merasa. Saya tapi peluk, cuman dalam hati saya, ya Allah, mau saya meninggal ataupun saya selamat, saya dalam kondisi peluk anak. Itu saya kayak udah napas terakhir mas, saya pengen lepas sama anak saya sudah. Anak saya itu udah kayak mau ke atas, tapi saya turun. Terus saya takbir mas, Allahu Akbar, dapat lagi tenaga mas, dapat, saya peluk lagi, mau turun lagi, drop lagi, saya takbir lagi, Allahu Akbar 2 kali itu mas. Ya Allah, dalam hati saya, ya Allah kalau memang saya meninggal nggak apa-apa, tapi anak saya belum selamat, gitu doang. Saya cuma mikir gitu. Terus ulang lagi, istighfar, syahadat, sholawat, tasbih, terus ulang lagi. Sampai akhirnya nyangkut mas, ada 1 buah tali mas. Nyangkut, kok berhenti? Akhirnya dalam hati saya berhenti. Masih di dalam air nih. Wih, keras nih. Naik, anak saya gendong. Gitu. Mentok mas, kepala saya mentok. Beton. Jedak, mentok saya turunin. Saya cuma ngambil udara sama anak saya. Astagfirullahaladzim. Anak saya nggak nangis mas. Gelap, mungkin kalau di ruangan ini setengahnya nih mas, setengahnya. Ini dari sini sampai situ nih. Gelap, hening, nggak ada yang nangis, nggak ada yang teriak minta tolong, nggak ada yang kesakitan. Itu semua kayak madep ke depan. Itu kayak siluet mas, kepala doang. Jadi kayak orang, pokoknya udah siap ke depan aja gitu ya. Terus yang saya inget sampai sekarang mas, ada 2 orang ceramah. Laki-laki dan perempuan. Kata-katanya nggak detail ya karena apa gitu. Terus kayak nasehatin gitu. Intinya bukan marah, bukan. Orang ceramah tuh kayak nada tinggi gitu, kayak kita dengerin khotbah Jumat. Anak saya nggak nangis mas, jadi kita cuma bertahan ini air sambil pegangan tali sama anak saya gitu. Kayak ada yang ceramah nih. Iya, gitu. Anak saya nggak nangis. Terus kurang lebih 2 menit di dalam situ mas, saya cuma lirak, saya nggak berani nengok, lirik tuh kayak ada kepala semua mas. Tiba-tiba mas, pintu kebuka mas, secara otomatis. Itu pintu besi. Secara logika itu pintu besi, yang mau buka tuh siapa? Air. Kalaupun emang mau buka itu keras, berat. Tahanan di luar air, di dalam air. Tiba-tiba buka ke dalam mas. Set. Saya cuma bilang alhamdulillah ya Allah. Ada cahaya bulan, terang. Tiba-tiba ada orang keluar, bapak-bapak. Pertama saya liatin ini, keluar tuh. Nggak ada yang berebutan mas, keluar. Kalau secara dipikir kita dalam ruangan itu pasti berebut dong. Ini enggak, bapak-bapak keluar, keluar. Terus saya merayap pakai tali tadi, pelan-pelan pegangan, nyampe keluar pintu, tembok mas, tembok itu tinggi mas. Ya pokoknya lebih tinggi dari saya. Saya mau naik, nggak kuat. Bapak yang tadi naik, saya panggil, Pak, tolong Pak. Saya nggak kuat, pegangin tolong anak saya Pak. Pegangin sama dia, saya ditarik sama dia. Habis anak saya dipegang, saya ditarik. Itu baru kredit mas. Nangis, kesakitan, cari orang, minta tolong, tuh semua saya dengar. Yang dari kejauhan dengar, wah tolong. Saya dengar, udah saya selamatin anak saya jalan mas. Jalan ternyata saya ada di atas kolam renang mas. Yang pagi tadi saya renang di situ. Ternyata ruangan itu ada ruangan pencucian air kolam renang. Sirkulasi.
Lalu saya jalan-jalan, nyampe di resto, saya duduk. Itu orang udah mondar-mandir, udah nyari air mineral tuh nggak ada mas. Buat anak saya jackpot, muntah, keluar air laut kan, udah lemes saya. Terus tiba-tiba ada bapak-bapak orang PLN, security PLN, namanya Pak Toing. Dia lagi keliling, jagain acara. Jadi dia di depan, nggak tahu ada tsunami. Orang udah kacau lah di situ. Pak Toing, punya handphone nggak sih bang? Ada handphone, hidup nggak? Hidup. Saya pinjem senternya boleh nggak? Saya mau gantiin anak saya ke kamar, ganti baju. Pinjem senter tuh, maksud saya cuma pinjem senter. Ada ibu-ibu mau ikut, Pak saya boleh ikut nggak? Ayo bu, saya bilang. Karena gelap mas, gelap. Saya nyampe kamar hotel, nyari air minum tuh nggak ada mas. Dan barang sudah berantakan, air udah mati, keran. Aduh gimana ya? Ada sisaan minuman tadi siang udah diminumin anak saya, ganti baju yang kering. Saya ada barang-barang saya nggak bawa, udah saya nyelamatin diri. Maksudnya mau balik lagi ke Pak Toing mau ngasih handphone. Pada saat balik lagi ke resto, Pak Toing udah nggak ada. Ternyata dia lagi nolongin korban yang lain mas. Saya menuju parkiran, di ujung di parkiran ada mobil nyala mas. Ih kok mobil nyala nih, saya samperin. Bang, ngapain di sini? Saya bilang gitu. Saya lagi nunggu bos saya lagi acara di dalam. Dia nggak tahu kalau ada tsunami karena jauh kan dari parkiran, orang kita datang aja sampai diantar pakai mobil golep kan. Bang, ini ada tsunami, saya bilang gitu. Yang bener ini saya hancur, saya bilang gitu. Yaudah ya kita cari tempat paling tinggi, saya bilang gitu. Ayo. Saya masuk di depan, duduk sama anak saya. Di jalan itu udah orang udah nyelamatin. Bang, saya bilang, bang, angkut itu semua angkut, kasihan. Mobil dari cuman berdua sampai penuh. Turun dari mobil saya ngucapin, mas terima kasih banyak ya mas, tolong bantu temen korban-korban yang lain. Iya pak. Saya turun di lobi di pelataran halaman klinik. Anak saya udah dibungkus pakai ini mas, bed cover rumah sakit. Terus babysitternya manggil saya, pak, bapak, mbak, mana anak-anak ini Falah nih, abang gitu. Kakak anak saya yang pertama namanya Falah, masih hidup, masih kata dia. Kenapa nggak di dalam? Nggak mau, takut katanya. Yaudah, tunggu bentar ya, ayah mau ngurusin adek dulu. Masuk ke dalam, ada driver, ini saya tuh driver kantor saya juga korban juga, dia udah ngeletak aja, si Akbar namanya, dia selamat sampai sekarang. Saya masuk ke pendaftaran, kata si pendaftaran bilang, Pak, kita udah nggak ada tenaga, udah Bapak pilih ruangan masing-masing aja Pak, nanti kita samperin satu-satu, tenaga kita udah nggak ada, korban udah banyak. Masuk, saya pilih di pojok mas, saya tenangin, saya gantiin baju lagi, wah anak saya belum minum nih, harus kena teh manis anget, saya bilang gitu, buat tenaganya lagi kan. Saya keluar ke resepsionis tadi, Pak, di sini kantin mana, saya bilang gitu. Belakang mas, gitu kan. Pak, cuman saya minta tolong boleh nggak? Saya nggak punya uang, saya pinjam uang dulu, nanti keluarga saya datang, saya ganti. Dia punya 20.000 tuh, inget banget, saya lupa namanya. Udah bang, udah Pak, pakai aja nih, ada 20.000. Enggak, nanti saya ganti, saya bilang gitu. Saya ke belakang, dilalah, qadarullahnya mas, kantinnya tutup mas. Ya jam 12:30 saya nyampe situ. Nah, saya mau balik lagi ke dalam, ngelewatin ini mas, ruang tunggu pasien. Terus kok tiba-tiba mas, ada termos. Rumah sakit tau nggak termos yang orang jenguk tuh yang gambar kembang, yang tutupnya tuk gitu. Ada air mineral 1 dus, ada cemilan mas. Saya bawa air mineral, semua pada saya kasih, Pak kasih ini minum, karena kekurangan air kan. Ternyata air panasnya ada, cuman nggak ada teh sama gulanya mas. Cemilan saya bagi-bagi, saya keluar mas. Ke seberang klinik ada sekolahan. Di dalam lagi ada yang latihan paskibra mas. Malam-malam itu mas, mereka nggak tahu mas. Ada kejadian, mereka di dalam kan. Saya tanya security, Pak, saya boleh minta teh manis anget nggak? Oh ada pak, dibikinin sama dia 1 gelas. Saya bawa lah, Pak terima kasih ya. Mungkin dia ngeliat saya aneh, saya nggak mau cerita. Saya aneh udah bonyok gitu mas. Saya bawa, minumin anak saya. Anak saya udah tenang, udah tidur, udah keurus lah. Dua-duanya anak saya di situ. Ketemu kan anak saya di situ. Terus satpam masuk, security, Pak, Bapak korban ya? Iya. Oh iya Pak, tadi ada korban 1 perempuan di belakang. Bapak cek aja, siapa tahu kenal gitu. Oh iya Pak, nanti saya tenangin anak-anak saya dulu. Saya mikirnya udah nggak macam-macam, maksudnya nanti badak subuh udah terang, saya mau kembali lagi ke lokasi, mau cari istri saya kan gitu. Jam 3 manajer saya sama Apoy datang gitu. Tiba-tiba pas Apoy datang sama manajer saya datang, security datang lagi, Pak. Itu yang tadi dicek aja Pak, yang di belakang perempuan gitu doang, siapa tahu Bapak kenal. Oh iya Pak, nanti aja. Dia keluar, manajer saya juga keluar. Masuk subuh, saya mau sholat di belakang, saya nanya sama orang mau sholat di belakang. Saya mau sholat,
Manajer saya narik, Mas. Mau kemana lu katanya? Mau sholat di musola. Udah sholat di kamar aja. Enggak di musola. Ternyata musola itu jejeran sama kamar jenazah, Mas. Nah, udah saya sholat beres. Security datang lagi. Security yang maksa untuk ngeliat gitu kan. Pak, Bapak cek aja dulu. Siapa tahu kenal. Soalnya mirip, Pak. Mirip sama siapa? Sama anak Bapak. Enggak, istri saya selamat kok. Saya bilang gitu kan. Enggak, Pak. Ya udah ntar saya lihat, saya gituin. Tiba-tiba ada ustadz masuk. Ustadz setempat. Nenangin saya. Pak, bahwa emang kematian itu ada. Saya dibikin tenang. Tenang aja, ikhlas, redo. Yang terjadi udah biarin aja. Sekarang Bapak boleh cek. Cek apa? Saya bilang gitu. Itu yang di belakang. Ya udah, akhirnya si Mbak saya suruh, Mbak cek deh di belakang, siapa tahu kenal kan gitu. Dicek, teriak si Mbak. Pingsan, ditemenin kan sama security, pingsan. Udah yakin nih, udah istri saya bilang gitu kan. Jadi saya lihat, saya ke belakang, ternyata Mas, ini kamar opname saya, ini sebelah nih kamar jenazah, cuma satu tembok doang, Mas. Pantesan satpam itu sampai 3 kali nyuruh saya ngeliat. Saya lihat benar istri saya doa, saya minta maaf. Di situ saya nangis, saya minta dirujuk ke rumah sakit buat visum istri kan, visum untuk ngecek kondisinya. Hasilnya istri meninggal karena tenggelam, tidak bisa berenang. 2017 kita kan bikin jigo, Mas. Itu udah ada niat mau ngaji, Mas. Udah ada niat tuh bareng ngaji yuk. Terus satu waktu sebelum kejadian tuh ketemu Mas Ari Untung di tahun 2018 di awal bulan tuh. Mas Ari Untung jawab, ngaji yuk gitu kan. Kapan katanya? Kita setiap minggu pertama sama minggu ketiga setiap Sabtu. Oh iya, Mas. Saya cek jadwal entertain itu Sabtu Minggu di luar kota, Mas. Nggak pernah ketemu 2 kali. Yang keduanya ketemu Mas Tengku Wisnu. Wisnu ngajakin, ngaji bro. Iya bang, Sabtu kan? Iya, tapi Sabtu kita kerja terus bang. Gimana dong? Ya udah sempetin lah, kata dia gitu kan. Dari situ udah 2 kali Mas temen ngajak, Mas Ari Untung, Mas Teguh Wisnu, tapi kita nggak pernah. Sampai akhirnya Allah ngasih hadiah itu di tahun 2018. Sesampai di Jakarta setelah kejadian, Mas Wisnu, Mas Ari datengin saya, Mas. Udah waktunya ngaji. Yang pertama saya dapat itu ketenangan, Mas. Pada saat saya hijrah itu ketenangan. Yang tadinya entertain itu yang dipikirin itu dunia. Saya sebagai anak band, pada saat saya manggung bulan ini rame, saya mikirin bulan depan job belum ada yang masuk. Itu mikirin nih job gimana ya, belum ada yang masuk. Sampai saya sakit mikirin job doang, Mas. Padahal di situ udah ditanggung rezekinya sama Allah. Nah, ditambah lagi di saat saya tenang, rezeki itu datang, Mas. Jadi pesannya adalah di balik kejadian itu bukan musibah menurut saya, hadiah. Karena apa? Itu rezeki nggak berhenti-berhenti, Mas. Di saat kita tenang, itu Allah ngasih, Mas. Tapi di saat kita uring-uringan, kita emosi, kita debat sama pasangan, istri, suami, keluarga, anak, itu rezeki mau masuk tuh nggak mau. Jadi dari satu sisi kita tenangin diri dulu, baru tenangin orang sekitar. Kalau itu udah tenang, rezeki masuk tuh, Mas. Allah ngasih saya banyak, setelah kejadian itu ngasih saya banyak. Lebih dari saya sebelum kejadian, Mas. Menariknya gini, Mas. Saya nggak perlu nyari anak dan istri saya yang tadinya nggak tahu di mana. Kok tiba-tiba qadarullahnya saya dibawa ke klinik, di situ ketemu anak saya yang pertama. Terus di klinik itu juga almarhum istri saya ada di belakang itu. Tanpa mencari, yang mana sampai detik ini pun banyak yang belum ketemu. Saya pernah dikasih kesempatan untuk ngisi acara maulid, Mas. Maulid Nabi, tapi kisah ini saya sampaikan. Sampai ada pertanyaan, kok bisa Bang Ade tanpa mencari semua dikumpulkan sama Allah di situ? Emang amalan apa yang Bang Ade jalanin? Saya senang silaturahmi, saya bilang gitu. Apa bentuk silaturahmi? Ya orang mungkin biasa ketemu orang, tapi saya beda. Misalkan saya hari ini mau ke Binton, saya ajak Mas Agung, ikut saya yuk ke Binton. Misalkan Mas Agung belum tahu Binton nih, oh ayo. Tiba-tiba Mas Agung kesini, ketemu Pak Najib. Pak Najib ternyata teman lamanya Mas Agung yang udah lama nggak ketemu. Sering banget saya, Mas, begitu, Mas. Saya senang silaturahmi. Ya mungkin pertanyaan orang itu amalan apa? Saya senang silaturahmi itu. Ya benar, jawaban silaturahmi itu memperpanjangkan umur. Ya umur udah ditentukan. Kita sampai umur berapa udah ditentukan sama Allah. Tapi kan kita nggak tahu. Tapi umur yang berkualitas.
guru saya mengajarkan berharap itu sama Allah aja udah. Bersandar, minta semua sama Allah. Jangan berharap sama manusia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi sedikit kisah yang bisa saya sampaikan. Ini true story, kenyataan berdasarkan diri saya yang saya alami. Mohon maaf kalau memang ada yang kurang berkenan, dan apa yang kurang itu cuma milik saya, apa yang lebih semua milik Allah. Jadi kalau membaca surat An-Nisa, jangan lupa baca surat Yasin. Sebaik-baiknya manusia, manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.